Halo teman-teman, selamat sore, selamat bergabung di live pertamanya mastumapel.com. Perkenalkan, aku Mukarromatun Nisa, bisa dipanggil Nisa, salah satu jurnalis di mastumapel.com. Boleh dong teman-teman yang sudah bergabung absen dari mana aja? Adakah yang dari Bojonegoro juga dengan menyebutkan nama dan asal kota di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum tahu, mastumapel.com merupakan media online di Bojonegoro yang fokusnya adalah membahas tentang seputar Bojonegoro, baik dari isu lingkungan, sosial, pendidikan, ekonomi dengan tulisan-tulisan yang panjang dan mendalam. Selain meliput tentang Bojonegoro dari berbagai sisi, tidak hanya minyak dan banjirnya saja, tetapi juga tokoh-tokoh yang sangat keren-keren, Mastumapel juga ada beberapa program yang diadakan. Yang pertama itu ada magang jurnalistik. Yang pertama ada magang jurnalistik bagi teman-teman mahasiswa ataupun ya bukan mahasiswa pengen nulis di Mastumapel, bisa banget gabung di magang jurnalistik di mastumapel.com. Caranya gampang dengan DM ke akun Instagram mastumapel.com. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang salah satu buku berjudul Kang Sabar Mencari Ramadan karya Nanang Fahrudin. Juga bersama narasumber yang satu lagi namanya Pak Pra atau Pak Prawoto. Sebelum itu mungkin teman-teman ada ide yang mau dibahas untuk live Mastumapel selanjutnya, bisa banget memberikan usulan ide dengan DM kami seperti itu. Baik, mari kita undang selamat datang Pak Nanang, selamat sore. Selamat sore. Kedengeran ya? Kedengaran Pak. Oke. Pak Prawoto belum gabung ya? Belum gabung, sebentar. Sudah diundang tapi? Pak Nanang gimana nih kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, Pak Nanang ini merupakan penulis dari Kang Sabar. Oke, ini sudah bergabung Pak Prawoto. Penulis dari buku Kang Sabar Mencari Ramadan, yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Masih loading itu ya Pak Prawoto? Iya. Mungkin Pak Nanang bisa perkenalan. Oh, sudah bergabung. Halo. Halo. Bisa Pak. Bisa Pak? Oke, semua datang Pak Prawoto. Selamat sore. Ya, perkenalkan Bapak, saya Nisa, salah satu jurnalis di mastumapel.com. Salam kenal Pak Pra. Salam kenal kembali Mbak Nisa. Saya Pak Pra, gimana Pak Prawoto. kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Di banyak aktivitas yang menyenangkan hari ini, mulai sejak pagi sampai sore ini. Alhamdulillah. Termasuk menunggu selalu menyenangkan Bapak. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol tentang Kang Sabar Mencari Ramadan, Pak Nanang dan Pak Prawoto akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, juga menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada live mastumapel.com pada sore hari ini. Monggo untuk Pak Pra berkenalan terlebih dahulu dan menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada live sore hari ini.
Jelas, Pak. Ya, suara saya jelas ya, Mbak Nisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Ahmad Prawoto atau Pak Prawoto. Sehari-hari saya seorang pendidik di salah satu sekolah di SMP Negeri 2 Gondang yang letaknya ada di 50-an kilometer ke selatan di pelosok desa di pinggir hutan di lereng Gunung Pandan. Saya tinggal di kota. Saya termasuk guru yang suka berekologi dan membaca sastra. Jadi membaca adalah bagian penting dari denyut nadi baik profesi maupun kehidupan saya. Jadi acara semacam ini adalah bagian yang menyenangkan buat saya di tengah kesibukan atau di tengah aktivitas. Kira-kira itu, dan sebagai perkenalan, saya senang ada Mas Sumapel ini sehingga kearifan lokal dan keberagaman Bojonegoro bisa saling kita tampakkan untuk kita pelajari sehingga kita bisa menjadi semakin baik. Kira-kira terima kasih banyak Pak Pra. Ya, kalau untuk domisili sekarang jenengan gimana ini Pak? Saya tinggal di Jalan Kiai Mojo. Jadi saya tinggal di Jalan Kiai Mojo. Aktivitas saya aktivitas paten ya. Yang utamanya ngajar. Beberapa aktivitas lain adalah ikut kegiatan, salah satunya di SBC, ada di ISNU, dan di kegiatan di Pondok Mayang Kawis gitu. Aktivitas tambahan ya, gitu ya. Produktif banget dan ya ini, Pak Pra mencerminkan Bojonegoro interaksi dengan tagline Bojonegoro produktif. Bukan produktif Mbak, menyibukkan diri, mumpung tenaganya masih fit ya masalahnya. Jadi kita nggak boleh berhemat energi untuk baik, selanjutnya kebaikan. Akan ada perkenalan dari Pak Nanang Fahrudin selaku penulis buku Kang Sabar Mencari Ramadan. Kepada Pak Nanang dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Saya Nanang Fahrudin. Jadi saya yang menulis kumpulan tulisan yang sekarang akan kita perbincangkan, yaitu Kang Sabar Mencari Ramadan. Jadi ada beberapa buku sebenarnya yang sudah saya tulis, tapi bagaimanapun saya tetap masih belajar sih, masih belajar nulis. Jadi mungkin kita bareng-bareng nanti sama-sama belajar menulis untuk menggerakkan literasi di Bojonegoro. Saya juga membangun penerbit Nuntera, jadi yang concern pada literasi di Kabupaten Bojonegoro tentang sejarah, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Terima kasih Pak Nanang. Kalau untuk domisilinya Pak Nanang ini sekarang gimana? Saya ada di Kanor, jadi lumayan pelosok. Kalau Pak Pra tadi di kota, saya agak ke pelosok desa. Nah, beda tempat tinggal, sama-sama melosok. Ini kebalikan sama saya, kalau Mas Nanang ngantornya ke kota, saya ngantornya ke desa. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru tentang Kang Sabar Mencari Ramadan. Sebelumnya Pak Pra ini kan sudah membaca buku tentang Kang Sabar Mencari Ramadan, gitu Pak? Ya, baca tapi belum selesai ini. Kalau waktunya pertama dari Pak Pra ketika melihat judul Kang Sabar Mencari Ramadan sebelum membaca isinya itu apa Pak? Awalnya ketika membaca judul itu, saya melihat buku ini sebagai bagian dari refleksi seseorang yang sebenarnya mencari makna Ramadan. Awalnya begitu, sehingga bayangan saya ini bukan tulisan yang bayangan saya itu tulisan yang
epistemologi keilmuan gitu. Maksudnya bukan cerpen waktu baca di posting sama Mas Nanang itu tidak secara kumpulan cerpen. Saya lupa kalau Mas Nanang kan ahlinya dinulis berkisah ya, artinya karena waktu itu saya itu lagi baca buku-buku yang teoritis gitu Mbak Nisa. Jadi bayangan saya itu Mas Nanang akan bercerita tentang pencarian Ramadan dan seterusnya gitu. Awal saya begitu. Ternyata ketika membaca itu lebih dari itu ya. Jadi Mas Nanang mengemas pemaknaan Ramadan tidak kaku seperti buku teori, tapi memasukkan pengetahuan ilmunya dalam apa sekat-sekat cerita antara tokoh Sabar dan Subur. Buku Sabar Mencari Ramadan itu bisa menyasar semua usia ya Pak, karena bahasa yang digunakan itu bukan bahasa ilmiah seperti yang bayangan Pak Pra pertama kali melihat covernya. Ya, ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang mungkin kalau kata sahabat saya ini buku menjadi buku alternatif hiburan, tapi hiburan yang tidak sermerta hanya hiburan yang sekedar hiburan, tapi hiburan yang tetap konsisten pada ilmu. Gitu. Artinya, kadang-kadang kita itu membaca buku yang teoritis, yang baca buku yang apa ya istilahnya teori gitu. Sahabat saya bilang, Bu, harus membaca begitu, tapi jedanya atau hiburannya bacanya model begini. Tapi tetap ada keilmuan yang banyak di sini. Jadi ini bisa dipakai kalau bahasanya Mbak Nisa menyasar semua, mungkin juga bagi yang pecinta buku serius, ini juga bisa masuk menjadi buku alternatif hiburan yang tetap membawa ilmu. Bagi yang suka sastra apalagi gitu. Bagi yang maaf ya, mungkin kalau anak sekarang mungkin anak hijrah ya, anak hijrah ini juga cocok juga dengan membaca seperti ini. Dia akan menemukan apa ya, remah-remah kenangan. Kalau Mbak Nisa mungkin nggak tahu ya, anak generasi Z itu masih menangi nggak ya dulu kalau di kampung bagaimana, Ramadannya bagaimana. Buku ini bisa menjadi sebuah apa ya cerita masa lalu yang dituangkan dalam sebuah tulisan sing orang sekarang bisa menikmati lewat cerita karena mungkin mendapatkan yang aslinya masih ada tapi mungkin sulit. Anak-anak sekarang seperti anak saya nggak ketemu. Berarti secara tidak langsung yang ada buku di sini. Ini mengobati rindu-rindu Pak Pra terhadap Ramadan tempo dulu gitu ya berarti. Iya, ya kata Mas Ang juga begitu. Saya nggak sengaja. Jadi saya kan orang desa Mbak Nisa ya. Saya orang desa, besar di desa sejak lahir, usia SMA. SMA saya masih Bajak ya. Rumah asli saya ada di desa Kuniran yang desa itu juga dekat sawah dan hutan. Saya menggembala kambing, kerbau gitu dan membaca buku ini seperti masuk ke menikmati itu dan kehidupan yang dulu saya jalani itu bisa terseruak di beberapa desa. Saya membayangkan saya juga pelaku bagaimana tidur di musola atau langgar, bagaimana seperti cerita yang kedua kalau nggak salah itu kalau habis dari langgar itu ngumpul, ada yang cerita tentang misteri, ada yang cerita apa itu aku banget dulu zaman masih SMP SD. Saya menyaksikan orang-orang tua kita tadarusan itu bisa. Kalau sekarang mungkin sangat akan jarang ya yang baca Quran. Dulu itu membaca Quran tadarus di musola pakai pengeras itu sebuah kebanggaan. Anak SD bisa membaca itu sebuah kebanggaan dan prestasi. Anak sekarang, anak saya katanya ya biasa aja kan gitu. Nah itu kita nggak dapatkan dan buku ini menjadi salah satu ya tadi benar-benar saya pengobat kehidupan
kalau bahasa sahabat saya yang pernah tinggal di Belanda itu, ini Oh, menjadi salah satu antivirus kehidupan kita untuk hidup itu slow living, katanya kalau begitu. dari Pak Nanang sendiri, gimana sih Pak ceritanya kok bisa menulis buku tentang Kang Sabar Mencari Ramadan? Apakah ini sebagai bentuk apa ya, kekangenan Pak Nanang merindukan Ramadan dengan nuansa tempo dulu, atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, jadi gini, sebenarnya buku ini kan tidak saya tulis dalam satu tempo. Jadi buku ini merupakan kumpulan tulisan. Yang saya tulis memang hampir selama 30 hari itu setiap hari satu tulisan. Jadi satu tulisan lalu selesai, lalu diunggah, satu tulisan lalu diunggah dan terusnya. Sehingga memang ini benar-benar kayak memeras inspirasi, dan memang saya menyukai tantangan-tantangan ya. Saya sering punya tantangan, misalkan begini, buku ini kan sebenarnya kisah-kisah yang ada di buku ini berawal dari keresahan, kegundahan, misalkan melihat fenomena Ramadan di akhir-akhir ini. Jadi sebenarnya buku ini, tulisan ini sudah saya tulis agak lama, 2015, jadi ya 10 tahun yang lalu ternyata. Dan saya yakin masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Jadi lalu saya berpikir saya akan menulis tentang Ramadan ini seperti apa. Lalu setelah saya berpikir, merenung, akhirnya akan sangat sederhana ketika saya akan menulis sebuah cerita saja yang diwakili oleh sosok Kang Sabar. Jadi Kang Sabar ini mungkin sosok yang saya dalam tanda kutip eksploitasi ya, untuk menyuarakan keresahan saya, untuk menyuarakan kegundahan saya melihat fenomena Ramadan di akhir-akhir ini. Jadi lalu ada tokoh Kang Subur yang memang dari kalau guyonannya orang-orang dulu itu kan, orang sabar itu ya subur. Sabar ya subur. Jadi ya saya pakai aja nama Kang Sabar dan Kang Subur, dan tetap saya mempertahankan ada sebutan Kang, tapi saya coba untuk menghadirkan suasana kampung juga. Makanya Kang Sabar ini bukan orang yang sangat intelektual, bukan orang yang sangat kaya, bahkan mungkin sebaliknya. Jadi dia bisa dikatakan miskin, orang sederhana, pikirannya sederhana, dan saya mencoba untuk mewakilkan pikiran-pikiran orang banyak kepada Kang Sabar ini, yang pikirannya memang sederhana, tapi kadang juga pengen tampil berpikir sesuatu yang besar. Mungkin gitu, jadilah buku Kang Sabar Mencari Ramadan ini. Berarti Pak Nanang itu melahirkan buku ini atas karena keresahan melihat perbedaan Ramadan di tahun sekarang dengan Ramadan sebelumnya. Jadi bagaimana pesan apa aja sih yang ingin Pak Nanang sampaikan lewat buku ini? Ya, jadi gini, dari beberapa tulisan ya, misalkan di judulnya itu Tarawih Kemajuan. Jadi saya memang sengaja judulnya itu yang sederhana-sederhana tapi yang saya anggap unik. Tarawih Kemajuan itu maksudnya mungkin bukan kemajuan yang dalam arti positif, tapi tarawih itu pasti awal itu selalu ramai, dia akan selalu softnya itu akan selalu maju, dan semakin mendekati Lebaran akan semakin maju. Maksudnya jamaahnya semakin sedikit. Makanya saya judulnya itu Tarawih Kemajuan. Lalu ada kaset takbir keliling. Ini kan fenomena yang mungkin akhir-akhir ini juga masih banyak jadi kita ini
atau masyarakat itu lebih suka takbir keliling, misalkan pakai motor, pakai apa, yang itu nyetel kaset, takbirannya itu kaset, tidak tidak misalkan kalau zaman dulu itu pakai obor, lalu dia tidak ada sound system, takbirannya itu dalam tanda kutip misalkan ya mencoba untuk khusyuk benar-benar takbiran. Tapi sekarang kan dicampur dengan dangdut, mungkin dicampur dengan musik dan lain sebagainya, yang pakai motor itu mungkin ini lupa bahwa ini adalah takbiran, tapi hanya pada sisi perayaan bahwa besok itu Idul Fitri. Nah, saya coba dengan dengan Kang Sabar dan Kang Subur ini lebih untuk menyuarakan keresahan itu. Ada juga misalkan judul Tadarus Modern. Tadarus Modern ini sebenarnya saya mencoba untuk menyuarakan keresahan lewat Kang Sabar tentunya tentang betapa langgar dan masjid ini kalau malam itu pasti sepi. Biasanya itu hanya 2-3 orang yang tadarusan, dan ya tidak saya membayangkan, karena mungkin ini seperti yang dikatakan Pak Pra tadi, ini juga bernostalgia. Jadi kalau zaman dulu itu sangat ramai, musola, masjid itu sangat ramai, bahkan bisa sampai ada lingkaran begitu loh. Jadi kita gantian satu ain karena saking banyaknya. Nah kalau sekarang kan enggak. Misalkan hanya ada 3 orang, dan itu biasanya orang-orang yang agak sepuh. Maksudnya mungkin usia saya ke atas gitu. Dan itu jam berapa itu sudah sepi. Kalau misalkan cuma 2 orang gitu, aku wes capek ini. Ayo lanjut sih. Karena memang tidak ada. Tapi kalau zaman dulu itu rebutan, anak-anak kecil itu rebutan untuk habis ini aku yang baca Al-Quran, habis ini aku yang baca Al-Quran. Nah, di Tadarus Modern itu saya coba untuk menghadirkan itu, dan mungkin bisa dicek ya, misalkan seberapa banyak orang atau yang tadarusan, dan seberapa banyak orang atau misalkan yang memenuhi warung kopi, lalu pusat belanjaan, itu seberapa banyak. Tapi lagi-lagi kalau di sini mungkin saya perlu sampaikan. Jadi memang di buku ini saya tidak mencoba untuk selalu menjustifikasi. Tidak menjustifikasi itu misalkan apa yang disampaikan Kang Sabar itu selalu benar. Karena apa? Ya, saya hanya ingin menghadirkan sebuah masalah atau sebuah fenomena, dan itu nanti biar pembaca yang menyimpulkan sendiri. Jadi misalkan kalau yang soal Tadarus Modern itu kan Kang Sabar yang mengeluhkan ke Kang Subur. Kang Sabar itu mengeluh, Kang, kenapa sih kalau di Langgar sekarang itu sepi banget? Itu di warung kopi ramai banget. Tapi di ending beritanya, di ending kisah, di ending ceritanya, Kang Subur tanya, loh kamu dari mana, Kang? Dari warung kopi. Nah, berarti ini kayak juga sebenarnya sindiran bahwa cerita-cerita ini sebenarnya juga mencoba untuk merefleksi diri. Kalau kita mengatakan A kepada orang lain, sebenarnya diri kita juga seperti apa sih? Jadi Kang Sabar itu ketika mengeluh bahwa Langgar itu sepi, bla 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 bla, kenapa warung kopi ramai? Ternyata Kang Sabar dari warung kopi. Nah itu cerita-cerita yang coba saya hadirkan di buku ini. Jadi sifatnya tidak mencoba untuk langsung menghakimi, tapi ingin memperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kalau
Kang Sabar dan Kang Subur itu dalam kehidupan nyata di lingkungannya Pak Nanang itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Mungkin Pak Nanang membuat tokoh Sabar dan Subur ini itu karena terinspirasi dari seseorang atau murni dari gagasannya Pak Nanang sendiri gitu? Kalau ada ndaknya itu mungkin tentu ini imajinatif ya. Cuman sosok-sosok seperti Kang Sabar itu saya yakin di sekitar kita juga ya juga ada. Hanya teman saya tidak menggambarkan sosok Kang Sabar ini seperti si A atau si B, tidak. Tapi memang ini benar-benar dari ya tokoh rekaan lah. Sebenarnya teman-teman bisa membaca banyak cerita-cerita yang semacam ini. Misalkan saya sebenarnya terinspirasi menulis buku ini dari salah satunya itu Mas Mantri. Mas Mantri itu ciptaannya Ahmad Tohari, kalau tidak salah, atau Kunto Wijoyo ya. Jadi ada buku yang memang ceritanya ya sederhana-sederhana begini. Mungkin gitu. Kalau dari Pak Nanang dan Pak Pras sendiri ada kerentek nggak sih kayak menghadirkan nuansa Ramadan dulu di ke era sekarang gitu? Mungkin dari Pak Pras dulu. Ya, kalau kerentek pasti ada, Mbak. Jadi kalau kebaikan kan harusnya tetap dilanggengkan dan jadi sunnah ya. Artinya sunnah itu menjadi kebiasaan, menjadi ajaran yang kita bisa turunkan ke anak-anak kita, menjadi istilahnya sesuatu yang anak-anak kita, saudara-saudara kita, pasangan kita itu ikut ambil bagian. Sebenarnya cuma dunia kesibukan modernitas, apalagi saya ini sekali lagi bukan salah dan benar ya, ini hanya keinginan ya, yang tentu orang punya kesibukan dan punya fokus dan prioritasnya masing-masing gitu. Tetapi budaya yang dibangun seseorang itu sangat berpengaruh dengan sekarang ini. Maka apa yang kita kerjakan ini ya sekedar ingin menghadirkan sesuatu minimal di keluarga, keluarga. Jadi saya menghadirkannya di keluarga, walaupun mungkin tidak berhasil, hanya ayo harus bareng, itu paling begitu. Jadi kalaupun saya harus benar-benar pengen mencari ini ya harus pulang kampung, dan itu pun tidak terjadi. Jadi yang disampaikan Mas Anang itu benar sekali. Jadi di kampung-kampung, dari kampung saya tertentu, saya tidak lagi mendengar anak-anak usia SMP itu tadarus. Yang tadarus ya orang-orang tua sekarang. Maka kalau ada di sekitar kita ada masjid atau ada musola yang anak mudanya tadarus itu luar biasa sekali gitu. Ini Ramadan ini kebetulan saya belum pulang kampung, tapi dulu saya dengar kok ya belum ada. Jadi cerita-cerita humanisme masa lalu itu memang menyenangkan, dan kita perlu perlu kita hadirkan kembali minimal semangatnya, filosofinya, kebijaksanaannya, dan pelajaran yang bisa kita jadikan cerita, dan keluarga terdekat kita tahu itu sebenarnya ayahnya, sebenarnya orang kalau saya ya ayah itu hidup yang bagaimana sih, yang sebenarnya pengen dijalani di titik suasana ya, bukan di fasilitas ya. Tentu kalau fasilitas beda, sekarang sudah ada YouTube, ada IG, ada TikTok, tentu dulu tidak ada. Artinya suasana itu pasti akan, apalagi kalau bahasanya kehidupan kita, al-urfnya orang tua kita itu pasti akan tetap nyaman. Terima kasih kita jalani. Pak Pra. Jadi memulai langkah untuk
menghadirkan nuansa Ramadan tempo dulu dengan dari langkah-langkah kecil, dari langkah-langkah yang dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Mungkin teman-teman yang bergabung di livemastumapel.com juga merindukan nuansa-nuansa Ramadan tempo dulu. Bisa banget pakai tipsnya Pak Pra dengan memulai dari keluarga dulu, memulai dari hal yang terkecil, memulai dari hal yang paling dekat dengan kita. Kalau Pak Nanang sendiri gimana nih? Ya, buku ini sebenarnya kan obat rindu. Saya terus terang, ini tulisan 2015 dan saya kadang kalau rindu, misalkan selain saya membaca ulang buku ini. Jadi meskipun ini tulisan saya senang beberapa itu saya mungkin satu tulisan lalu saya tulis, satu baca, lalu dan saya mengimajinasikan atau membayangkan bagaimana kalau hari-hari sekarang juga seperti ini. Makanya kalau yang soal kaset takbir keliling misalkan, di belakang rumah saya itu ada musola kecil. Itu kalau takbiran, kalau misalkan ada anak-anak kecil yang mungkin dia takbiran di situ lalu capek lalu nyetel kaset, pasti tak larang. Akan lebih bagus kalau ya tidak takbiran saja, maksudnya tidak takbiran di kaset itu tapi tidak di musola. Jadi ya di musola akan lebih bagus misalkan kalau mungkin kelotean atau nabuh galon air atau misalkan itu bebas, tapi jangan pakai kaset. Saya guyoni nanti kaset itu yang akan masuk surga gitu. Nanti bukan kita yang akan masuk surga, tapi nanti kasetnya yang akan masuk surga. Saya guyoni begitu yang teman-teman anak-anak kecil misalkan yang ada di langgar musola. Nah, sebenarnya di buku ini sebenarnya juga tidak selalu tentang Ramadan sebenarnya ya. Ada satu cerita misalkan yang judulnya itu Pencuri Sobekan Mushaf. Jadi ini hanya imajinatif saja sebenarnya. Bagaimana sosok Kang Sabar ini kan sosok yang sederhana. Jadi dia itu karena ketidaktahuan, dia itu bingung. Yang namanya mushaf itu apa? Lalu karena sifat kehati-hatian, pokoknya kalau ada tulisan Arab, dia simpan. Entah itu Al-Quran, entah itu hanya mungkin alif bata atau apa, pokoknya dia simpan. Nah, ketika disimpan itu, dia masukkan ke peti. Di kayu begitu, mungkin peninggalan orang tuanya. Nah, peti itu ternyata dicuri orang. Nah, ketika dicuri orang, mungkin si pencurinya ini berharap di peti ini mungkin warisannya Kang Sabar ini yang akan dicuri. Nah, ketika sudah dibawa pulang dan ternyata isinya adalah mushaf Al-Quran. Jadi potongan Al-Quran, lalu sobekan Al-Quran, lalu kan biasanya Al-Quran kalau sudah tua itu kan dia kertasnya rusak ya. Nah itulah yang coba saya hadirkan, karena pencurinya itu akhirnya pada beberapa hari kemudian itu mengembalikan peti itu kepada Kang Sabar, dan dia akhirnya berhenti menjadi pencuri. Nah ini sebenarnya imajinatif sih, cuman yang coba saya hadirkan bahwa saya juga sebenarnya di sini nostalgia di musola samping rumah saya yang dulu itu masih panggung, yang kayu panggung, itu di atapnya, itu di sela-sela atapnya itu ada satu sak besar, benar-benar satu sak, dan itu ternyata isinya adalah sobekan Al-Quran. Maksudnya yang mungkin anak kecil yang terus mungkin sudah tua. Kalau zaman dulu kan, kalau sekarang itu Al-Quran kan bagus-bagus. Saya tidak pernah menemui di masjid atau di musola itu yang Al-Qurannya sampulnya sudah tidak ada gitu. Hampir tidak pernah menemui. Makanya muncullah ide. Jadi muncullah ide pencuri Al-Quran ini. Karena dulu di zaman kecil saya
Al-Qur'annya itu pasti jelek-jelek, hampir setiap hari dibuka. Anak kecil, mungkin sampai dewasa, mungkin dan hampir misalkan ada 2 atau 3 Al-Qur'an, itu sampulnya mungkin sudah ada yang lepas, lalu yang sampul depannya itu langsung alif lam mim, misalkan yang Fatihahnya sudah tidak ada, itu hal biasa. Tapi mungkin sekarang saya yakin tidak ada yang di masjid itu mungkin rak-raknya bagus, Al-Qur'annya tertata rapi. Nah, ini juga masuk pada sisi istilahnya itu mungkin saya senang soalnya di beberapa tulisan itu dengan gaya menyindir begitu. Artinya menyindir, bukan menyindir orang ya, tapi menyindir fenomena yang sekarang ada. Lalu saya hadirkan lewat tulisan-tulisan. Juga mungkin karena saya mencoba untuk menghadirkan tulisan ini dengan suasana yang renyah, entah itu sampai atau tidak ke pembaca. Ada beberapa joke itu yang guyonan-guyonan yang mungkin bagi anak muda mungkin guyonan garing begitu ya. Jadi misalkan gini, ISIS itu bukan organisasi di Irak, Suriah itu, tapi ISIS itu ya udara yang sejuk itu loh. Lalu ada misalkan berjuang itu saya di situ beras, baju dan uang misalkan. Lalu ada bensin, ada Pertamax, ada BBM, itu ada singkatannya yang terkait dengan Ramadan. Jadi ya saya mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang sederhana saja. Dari judul sama isi itu kayak kita baca dari judul gimana, terus sampai di isinya gimana, ternyata endingnya itu dor gini ya ternyata gitu. Jadi kayak membawa keseruan sendiri gitu ketika kita membacanya. Mungkin itu juga kali yang dirasakan sama Pak Pra. Kalau Pak Pra gimana? Antara judul sama isi itu kayak yang dor banget gitu enggak? Kalau saya lebih ini ya, lebih pada menikmati suasana yang dihadirkan ya. Bagi saya judul dan isi sudah menyatu ya, tidak ada ya. Kalau bagi saya pribadi ya, karena saya fokus pada suasananya. Saya itu hanyut menikmati, artinya seperti cerita yang awal itu saya bayangkan saya itu jadi kang sabarnya, tanya aja gitu. Jadi atau sekedar kayak tanya atau protes gitu ya isinya itu. Jadi lebih ini, maka berita seperti kaset takbir keliling itu saya lebih pada saya tersadarkan, selama ini kan seperti ini gitu. Selama ini seperti ini, maka nyambung dengan beberapa hal yang saya temui di luar ketika saya ngaji dengan yai saya itu. Beliau juga mengkritik hal ini, mengkritik tentang kaset takbir keliling. Ternyata jauh sebelum itu Mas Nano sudah nulis buku ini. Ya, kemarin cerita itu kok sama Mas ya gitu. Jadi kaset takbir keliling itu menjadi kritikan sosial buat para takmir masjid dan para pecinta masjid. Jadi bahwa kritiknya bukan kritik ini ya, lebih pada buatlah upaya supaya orang itu benar mau datang untuk bertakbiran secara live, bukan diputar di kaset atau pakai MP3 gitu. Jadi kritik kami seperti itu. Dan ketika Mas Nang cerita tentang takbir sama ya, jadi keresahannya sama, hanya caranya beda gitu. Jadi bahkan di salah satu masjid itu bikin acara undian umroh, yang mau takbir keliling datang nanti dapat undian dan dapat umroh. Nah, akhirnya orang mau dan bersedia takbir. Kadang-kadang cara-cara seperti itu ya, entah ini kita nggak bicara ikhlas dan tidak ikhlas, tapi strategi kebaikan tetap harus ada strateginya. Jadi cerita seperti yang Mas Nanang gambarkan tuh memang saya lebih pada ini Mbak Nisa, lebih pada
menghubungkan kontekstualnya dengan kejadian saat ini. Oh iya ya, ini saya temui di sana, ini saya temui di dekat saya. Saya lebih begitu, Mbak. Jadi ya geli sendiri, geli. Kadang ada yang ya pasti Mas Nal tidak menyindir saya pribadi ya. Katakan ada yang bagian di situ ya tidak pasti. Ini kan fenomena ya. Kita itu larut di dalamnya kadang-kadang. Tapi buku ini menjadi bagian dari kita untuk semakin bernalar, semakin sehat bernalar dalam melihat keadaan dan fenomena yang terjadi. Sikap apa yang harusnya kita ambil sebagai individu yang tinggal di masyarakat. Di zamannya Kang Sabar dan Kang Subur itu ada tren buka bersama juga nggak Pak Nanang? Sekarang itu kan banyak jadwal bukber ya, yang kadang satu orang itu bukber SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Nah kalau di zamannya Kang Sabar dan Kang Subur itu ada nggak bukber buka bersama? Tidak ada. Kalau dicerita-cerita kayaknya kalau tidak ada ini ya. Seringnya itu bukbernya ada di masjid yang takjil itu. Karena Kang Sabar itu kan saya gambarkan di sini orang yang mungkin tidak dia sangat sederhana, kemana-mana masih naik ontel dan ya kemana-mana dia berburu takjil, berburu sahur gratis, berburu buka bersama buka gratis. Misalkan dia ada satu mungkin di judul apa saya lupa. Kang Sabar itu sudah punya jadwal. Misalkan hari ini dia harus bertamu ke siapa, ke temennya siapa gitu. Mungkin minggu depan bertamu ke siapa yang temennya itu. Jadi misalkan dia hari ini ke Kang Subur, dia bertamunya itu mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum buka. Nah, kayak gitu. Itu ya itu coba saya hadirkan hal-hal sederhana. Tapi kalau Pak gimana Pak Pradum? Jadi kalau kenapa? Kalau saya lebih ini. Jadi kalau saya untuk melawan itu, ini sekedar cerita saja. Saya sama istri itu sepakat. Pokoknya jangan mau kalau diundang buka bersama gitu. Sampai hari ini kita menghindar ini, sore ini nggak bisa hindar diundang buka, tapi untungnya buka bersamanya masih di rumah di samping karena tetangga yang mengerti. Kalau diundang kemana itu kita katanya ya semakin umur kok rasanya semakin kita ini ya malas buka bersama ya. Maksudnya diundang yang ke tempat-tempat kalau di cerita ini kan cenderung tamu atau mencari bukanya kan di masjid ya, para pencari takjil gratis kan. Kalau yang Mbak Nisa tanyakan kan mungkin fenomena kumpul sama teman SD, SMP, reuni tapi ini. Nah untuk itu nggak tahu entah karena baca buku ini atau karena energi bagaimana, tapi efek atau bukan melawan ya, tapi kami ingin menghadirkan tidak begitu. Saya lebih memilih sama istri itu seperti cerita Mas Nanang, tapi kita ke masjid gitu. Tidak yang di kafe. Tidak ya satu ya memang tujuannya biar sholatnya lebih enak. Yang kedua ya lebih ngirit juga gitu. Lebih ngirit dan seterusnya. Kan makna puasa kan kalau bisa harusnya pengeluaran kita tambah sedikit gitu. Nah, kita mulai mencoba memaknai yang begitu-begitu, Mbak. Jadi sama dengan yang diceritakan. Jadi selalu yang dibaca itu, sesuatu yang saya baca itu coba saya menginterpretasi kalau saya kembalikan ke diri sendiri. Maka hal-hal kecil yang mungkin bisa ada kebaikan di situ kita coba praktekkan. Walaupun mungkin efeknya belum tahu, tapi memang ya sejati itu adalah bagian dari kita semakin baik kalau pakai pendekatan tasawuf ya daripada sang pencipta. Lah, fenomena buka bersama itu asalkan pas ya waktunya, tidak menyalahi esensinya, sholat maghribnya tetap masih bisa berjamaah, tidak semakin di belakang ya. Biasanya itu kan mau makan dulu nanti. Saya nggak ngetik siapa-siapa. Saya dulu kalau buka bersama gitu mesti diakhirkan dan malah sendiri. Kadang-kadang di sebuah tempat wanti berjubel. Malah kita tidak menikmati. Semakin hari, semakin usianya bertambah itu, kalau Mbak Nisa dan kawan mungkin
masih menikmati ya. Kalau kami sudah tidak menikmati yang begitu. Kalaupun diundang atau ini, cara kami tidak Kalau begitu. saya sendiri Kira-kira kalau diajak begini. bukber takut dikasih pertanyaan-pertanyaan yang aneh, Pak. Oh, itu ada itu Kang Sabar tanya-tanya enggak ya? Kayaknya ada Ditanya itu sih enggak, kayak Mas? yang Bang Pertanyaan Sabar ini aneh-aneh. kok kamu nggak nikah-nikah gitu. Itu kan termasuk pertanyaan yang ternyata pertanyaan itu sudah ada dari sejak dulu gitu. Ya, mungkin saya tidak pas waktu menulis itu tidak berpikir sejauh itu ya. Tapi saya lihat apa Kang Sabar ini kan kalau saya gambarkan ini saya tidak lagi-lagi tidak menyindir siapa-siapa ya. Jadi Kang Sabar ini adalah sosok yang ditinggal istrinya. Istrinya itu ke luar negeri lalu nggak pulang-pulang. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang kan fenomena bahkan yang kemarin beberapa waktu viral itu kan istri meminta cerai itu kan cukup banyak. Artinya masalah perceraian ini menjadi juga masalah menjadi problem sosial. Tapi itu ya saya hanya ingin menggambarkan sosok Kang Sabar saja sebenarnya pada waktu itu. Tidak misalkan sampai mencerna jauh tentang fenomena perceraian dan lain sebagainya. Makanya kalau di situ Kang Sabar ini menjadi setengah duda, setengah suami. Guyonannya begitu. Karena cerai juga tidak, tapi dia menggantung gitu loh. Ya, itu tapi guyonan aja sosok Kang Sabar ini. Nah, bagi teman-teman yang bergabung pada live mastumapel.com sore hari ini, misal ada pertanyaan untuk Pak Nanang ataupun Pak Pra, bisa banget ditanyakan langsung dengan menulis di kolom chat box yang ada tanda tanyanya. Soalnya nanti kalau di kolom komentar takutnya tenggelam. Nah, kalau dari Pak Pra sama Pak Nanang, apa ya, menurut jenengan berdua ini sebenarnya Ramadan itu apa sih? Mungkin dari Pak Nanang dulu. Ya, kalau yang saya bayangkan sebenarnya kan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, yang tidak ada di bulan-bulan lain sederhananya. Jadi perintah untuk untuk berpuasa, lalu berpuasa itu maknanya apa? Berpuasa itu kan berarti menahan diri. Jadi tidak berfoya-foya, tidak berlebihan. Makanya kalau fenomena misalkan pengeluaran akan menjadi banyak ketika waktu puasa, ya kita sekarang perubahan itu ya mengarah ke sana. Tapi kita juga perlu untuk kembali pada hal-hal yang sifatnya substantif. Makanya sebenarnya di buku ini adalah upaya saya, meskipun mungkin upaya kecil, untuk bagaimana pembaca atau orang itu berpikir tentang substansi Ramadan. Misalkan Ramadan substansinya kalau takbiran ya takbiran, tidak pada sisi kaset, tidak pada sisi apa. Kalau tadarus ya tadarus. Makanya kalau misalkan Ramadan ini adalah mengekang diri atau misalkan hidup sangat sederhana karena kita merasakan kesusahan orang miskin yang tidak makan misalkan, ya berarti kita harus memaknai itu. Jadi makanya ada beberapa tulisan di sini yang mencoba untuk menghadirkan Ramadannya itu di diri kita apa di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu sebenarnya sudah Ramadan, maksudnya lingkungan kita itu di mana-mana kan ada banner selamat Ramadan, mungkin di sosmed juga orang sangat religius, atau misalkan di masjid-masjid itu ada lampu-lampu yang gemerlap yang, atau mungkin di pasar juga ada. Nah, kita kan bisa melihat bahwa Ramadan itu ada di sekitar kita, di pasar,
di masjid, di orang di samping kita, lalu di televisi, di sosmed, semuanya menjadi Ramadan. Mungkin baju takwa makin laris, lalu jilbab makin laris, tapi pertanyaannya, sudahkah diri kita berRamadan? Nah, sebenarnya tulisan-tulisan yang ada di buku ini sebenarnya lebih ke sana. Jadi, oke lah, perubahan itu memang selalu akan ada. Kita tidak akan bisa menafikan itu. Cuman, perubahan itu juga harus ada di diri kita. Bahwa kita bisa memaknai Ramadan dengan baik. Makanya di judul pertama buku ini kan sebenarnya lingkungan Islami dan hati Islami. Kalau lingkungan kita itu sebenarnya sudah Ramadan, nah pertanyaannya, diri kita ini sudah berRamadan atau tidak? Sudah Islami atau tidak? Sebenarnya di buku ini mencoba untuk menghadirkan hal-hal semacam itu. Jadi ketika masjid atau pasar sangat ramai dengan apa, dan obrolan Kang Sabar dengan Kang Subur ini sebenarnya juga nanti mencoba untuk menghadirkan hal-hal yang substantif. Misalkan Kang Sabar itu kan protes atau bertanya, Kang, sebenarnya yang diuntungkan dengan Ramadan itu siapa toh? Itu misalkan penjual jadi hanya mengeruk keuntungan, pabrik hanya mengeruk keuntungan. Nah, Kang Sabar mencoba Kang Subur mencoba untuk menetralisir. Tidak perlu berpikir suudon. Siapa tahu dia juga meniatinya itu untuk beribadah kan, istilahnya berdagang itu kan juga bisa diniati dengan ibadah. Makanya sebenarnya obrolan Kang Subur, Kang Sabar ini saya mencoba untuk tidak menjustifikasi yang benar dan salah, tapi untuk mencoba untuk menghadirkan persoalan yang itu didiskusikan oleh Kang Sabar dan Kang Subur. Jadi semacam itu kira-kira pemaknaan saya. Baik, terima kasih Pak Nanang, pemaknaan yang sangat dalam banget tentang Ramadan. Kalau dari Pak Prawoto sendiri gimana nih pemaknaan Ramadan menurut Pak Pra? Ya, jadi kalau saya merasa Ramadan itu bagian dari siklus kehidupan yang harus kita lewati dan kita jalani. Bagi saya Ramadan itu maknanya adalah saatnya membuat orientasi-orientasi kehidupan. Artinya orientasi secara spiritual, kita punya target apa dalam bidang rutinitas atau syariat-syariat yang ingin kita jalankan. Jadi katakan Ramadan saatnya untuk memulai kembali, mereschedule atau membuat goal atau resolusi ulang di kehidupan kita tentang ibadah-ibadah kita secara pelaksanaan baca Quran kita bagaimana, apakah kita mau mentarget berapa, bagaimana dengan tarawih dan sholat sunnah kita, terus bagaimana dengan ibadah silaturahim kita, bagaimana dengan hal-hal baik yang kita jalankan. Menurut saya Ramadan adalah saatnya untuk bahasa saya bukan menginstal ulang ya, menrecat, mengoreksi hal-hal yang dulu untuk kemudian Ramadan menjadi titik balik, karena di Ramadan inilah sebenarnya Allah sedang memberikan banyak bonus yang bisa menjadi persuasif ya, menjadi dambaan kita semua untuk bisa menjalankan banyak hal, sehingga nantinya Ramadan menjadi bagian dari sistem untuk membuat kebiasaan kita menjadi semakin baik, sehingga 30 hari selama Ramadan itu bisa kita lewati, dan ketika keluar Ramadan itu kita benar-benar bisa menjalankan hal-hal baik itu masih melekat dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Itu dari sisi pemaknaan Ramadan dari skala prioritas ya Mas. Dari skala hati, dan hati adalah ya Ramadan ini bagian dari kita untuk menikmati, berpikir dan sadar
esensi tentang Ramadan, bahwa Ramadan adalah puasa, bahwa puasa sejatinya adalah kita harus apa bahasanya itu memiskinkan diri, artinya kita harus benar-benar sederhana dalam hal tidak yang dulu karena ya perjalanan hidup ya kita semua melewati, mungkin dulu kita itu puasanya masih apa namanya ya, ibaratnya masih balas dendam karena seharian tidak makan, sorenya balas dendam makan apa aja gitu. Nah semakin hari harus semakin bisa menikmati Ramadan yang seperti yang diceritakan Mas Tangrat, bahwa kita menjalankan fungsi manusia yang ketika tidak punya apa-apa, sehingga dari situ esensinya Ramadan yang kita nikmati benar-benar Ramadan yang sesuai dengan tujuan aslinya. Jiwa kita, sistem tubuh kita, sel reproduksi atau pencernaan kita benar-benar memang puasa ya. Dan ketika makan berbuka itu ya tidak lalu mesin pencernaan kita itu terus melakukan sesuatu yang banyak dan besar. Itu yang dicoba untuk kita pelajari dan kita terapkan. Nggak tahu apakah nanti setelah Ramadan berhasil, tapi kita tetap selalu punya keinginan, punya asa, punya cita-cita seperti, sehingga Ramadan menjadi bagian dari cara atau sistemnya Allah untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai keluarga, dan semakin sadar bahwa kita butuh untuk berbuat baik dalam rangka mencintai keluarga, juga termasuk mencintai lingkungan kita, karena tentu di luar sana ada sistem-sistem sosial yang kita ikuti, kita lebur di sana untuk kita semakin cinta. Dan untuk bersikap bagaimana menghadapi keadaan tidak selalu reaktif, lebih pada bagaimana kita jika terjadi sesuatu atau terjadi apa itu tidak reaktif, tapi lebih pada mencari sesuatu yang baik dari apa yang ada, dari yang terjadi, sehingga mungkin orang sedang tidak baik pada kita, tapi kalau reaksi kita biasa dan kita itu ya tidak akan apa-apa. Sebenarnya tergantung bagaimana kita merespon. Dan saya yakin Ramadan adalah sebuah sistem yang sebenarnya setiap orang dimasukkan. Ramadan adalah sebuah sistem mesin waktu yang setiap orang dimasukkan, diinstal di dalam program Ramadan, sehingga setelah Ramadan itu orang itu menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, semoga kita itu termasuk bagian dari memaknai Ramadan dengan banyak kebaikan, dengan memaknai Ramadan dengan apa yang kita miliki, bukan dimiliki orang lain, dengan yang kita miliki, entah itu dengan sederhana atau bermewah-mewah, atau kita mampu mewah tapi kita memilih yang sederhana. Sebenarnya Ramadan sedang mendidik kita. Ramadan adalah caranya Allah untuk membersihkan kita. Ramadan adalah mesin waktu atau mesin untuk yang dulu tidak baik menjadi baik, dan berharap 11 bulan ke depan adalah kita bisa masih ada jejak-jejak. Terima kasih Pak Pra. Jadi teman-teman mungkin cukup untuk pembahasan kita tentang Ramadan, juga Kang Sabar mencari Ramadan. Terima kasih banget untuk Pak Nanang dan juga Pak Pra yang sudah berbagi cerita-cerita nostalgia tempo dulu, yang memang di generasi aku itu gak ada. Kayak anak-anak itu cerita horor terus sama nginep di musola, itu sekarang udah nggak ada. Dan memang bener sekarang bahwa rata-rata yang tadarus itu orang yang sudah sepuh-sepuh gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada usulan ide yang menarik untuk dibahas seputar Bojonegoro, bisa banget langsung DM mastumapel.com untuk mengusulkan ide-ide tersebut, karena kita akan rutin live bersama narasumber yang seru-seru seputar Bojonegoro setiap hari Sabtu
Sabtu jam setengah 4 sore seperti itu. Baik, aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung pada live sore hari ini. Semoga apa yang kita dapat membawa kebermanfaatan bersama. Apabila ada salah kata ataupun mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Pra dan juga Pak Nanang dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di live berikutnya bersama Mas Tumapel hanya di IG mastumapel.com. Baik, izin mengakhiri sesi live pada sore hari ini, Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan lain berikutnya, Terima kasih Mbak Nisa.